Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzu bika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana ihsyurna yaumal qiyamati ma'a zumratil ulama wal awliya wa sulaha wal anbiya wa ma'a habibika sayyidina Muhammad. Warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai para santri, para perindu ridha Allah, mencari kemuliaan dimanapun Anda berada, baik yang hadir atau yang menyaksikan atau yang mendengar suara ini. Semoga Allah mudahkan kita di dalam menuntut ilmu, memudahkan kita di dalam meniti jalan kemuliaan, dan Allah menyampaikan kepada kemuliaan yang sesungguhnya, yaitu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan belajar kita dengan Imam Haddad, nasihat untuk para santri. Kita sudah sampai kepada fasal baru. Berkata Imam Haddad rahimahullah ta'ala dalam kitab Adab Sulukul Murid, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin. Beliau berkata, wa rubbama, barangkali tasallatal khalqu telah menguasai sebagian makhluk ala ba'dil muridina, kepada sebagian para santri, menguasai atau menimpakan. Barangkali ada yang menimpakan atau menguasai sebagian dari makhluk-makhluk Allah, menimpakan atau menguasai kepada para penuntut ilmu, para santri, para perindu ridha Allah, bil idai, dengan gangguan, wal jafai, ketidakpedulian, wal dhammi, dan cacian. Mungkin seorang perindu ridha Allah, pencari ilmu, pencari kemuliaan ini diganggu oleh orang lain, maksudnya gitu. Mungkin sekali. Dalam hidup kita selagi di dunia ada pengganggu, ada penolong. Ada yang mengganggu dan ada yang membantu. Yang mengganggu ini, fa in bulita, hei para santri, para perindu ridha Allah, para pencari kemuliaan, wa idza bulita fa in bulita, jika engkau diuji bisyai'in min dzalika, yang seperti itu, ada yang mengganggu di dalam perjalananmu dalam menuntut ilmu, dalam perjalanan mencari kemuliaan diganggu, fa'alaika bisabri, maka hendaknya engkau berbekal kesabaran, wa tarkil mukafaati, jangan membalas. Ini nasihat luar biasa. Jangan membalas. Dan ini gangguan kadang datang dari orang luar, dan juga mungkin gangguan datang dari orang yang sama-sama satu perjalanan, satu perjuangan. Mungkin kawannya mengganggu. Mungkin sekali yang itu terjadi. Jadi kalau ada yang mengganggu, jangan sampai kita membalas. Maka hendaknya tarkil mukafaati,
Jangan membalas ma'anadhafatil qalbi minal hiqdi, dengan tetap menjaga kebersihan hati daripada penyakit dengki. Wa idmari syarri, dan menyembunyikan kejahatan di dalam hati kita, dendam. Hati-hati, diganggu oleh temannya, memang dia tidak membalasnya, tapi diam-diam dia menyimpan. Akhirnya apa? Memang ini harus kita cermati. Kalau kita pernah disakiti oleh seseorang, mungkin karena kita tidak bisa membalasnya, sehingga kita tidak membalas. Kemudian tersimpan di dalam hati, dan tersimpan dalam hati berubah-ubah nanti, menjadi sifat dengki, sifat benci. Sifat dengki bagaimana? Diam-diam di dalam hatinya itu mengharap dia itu adalah celaka. Mengharap dia tidak sukses dalam menuntut ilmu. Kadang-kadang dia ganggu saya, kurang ajar dia. Semoga nggak sukses, paling bodohnya orang. Maka Imam Haddad menasihati, kalaupun kamu diganggu oleh kawanmu, maka awas, hati-hati. Sabar yang pertama, dan jangan membalas, dan jangan menyimpan dendam dan menyimpan dengki di dalam hatimu kepadanya. Ini dengki ini yang paling subur nih. Gara-gara dia pernah mengganggu kita, langsung kita di dalam hati kita nyimpan dendam, nyimpan dengki. Sehingga kalau dia kepleset, gak lulus, atau melanggar, syukurin tuh. Nah, senang. Hati-hati. Jangan sampai kita menjadi santri seperti itu. Menghilangkan kedengkian di dalam hati kita. Tidak membalas. Waghdhar, dan awas. Ini yang sering kami sampaikan. Dan sering-sering kami sampaikan bahwasanya waghdhar, awas. Ad-du'a ala man adzaka, mendoakan atau mendoakan jelek kepada orang yang menyakitimu. Awas, jangan. Dia temanmu kok. Teman seperjuangan denganmu. Dia umat Nabi Muhammad. Kenapa kau doakan dengan doa yang jelek? Hati-hati. Jangan mendoakan dengan doa yang tidak baik. Minal higri. Man adzaka, orang yang menyakitimu. Jangan engkau mendoakan jelek orang yang menyakitimu. Wala taqul, dan awas, jangan sekali-kali kau berkata idza asabathu musibatun, kalau dia tertimpa musibah. Idza asabathu musibatun, kalau dia tertimpa musibah. Jangan sombong, jangan lalu berkata hadza bisababi adzahuli, ya, karena dia kualat, karena ganggu saya. Ini orang paling sombong, dipikir dia sudah kayak punya karomah begitu. Artinya sebetulnya itu bahasa, tuh karena dia kurang ajar sama saya tuh kan, syukurin tuh kapok, makanya jangan macam-macam sama saya. Itu sebetulnya adalah penyakit numpuk di hatinya. Pertama adalah sombong, dia merasa lebih baik dari yang lainnya, sehingga kalau ada orang berbuat jahat dengannya langsung kena timpa musibah. Yang kedua apa? Dia ada dengki di dalam hatinya. Karena apa? Mestinya seorang mukmin itu kalau melihat saudaranya yang seiman itu tertimpa musibah, seharusnya dia sedih, tapi saat ini dia bergembira. Ada kedengkian di dalam hatinya, maka kotor dan kotor. Jangan sampai tuh kualat karena saya, tuh jangan ngomong begitu. Dan lebih dari itu, naik pangkat lagi. Pertama sabar, jangan membalas, jangan mendoakan. Kemudian ada lagi pangkat lebih tinggi lagi, wa afdalu minas sabri, ada lagi yang lebih utama daripada sabar. Lebih lagi tingkatnya. Lebih tinggi lagi tingkatnya daripada kesabaran alal adha, daripada gangguan tadi. Apa itu? Al-afu alal mu'anil mu'dhi, memaafkan Allah. Kadang hati seorang hamba itu seperti itu. Di saat diganggu oleh kawannya langsung lapang, ya Allah, itu saudaraku, aku maafkan dia ya Allah. Bahkan didoakan dengan doa kebaikan. Ini sudah puncak lagi. Naik lagi, lebih tinggi lagi. Wa du'a'u lahu, dan mendoakan kepadanya. Masya Allah. Ini yang sering kita serukan. Jangan sampai kalau diganggu sedikit saja langsung mengutuk. Hati kita yang kotor, jangan-jangan. Kalau diganggu oleh seseorang, doain. Diam-diam di malam hari mengadu kepada Allah, ya Allah, temanku jahat, ya, temanku menfitnah, temanku mengganggu. Kami mohon ya Allah, dia teman perjuanganku ya Allah, maka berikan petunjuk kepadanya, ampuni dia ya Allah, jangan hukum dia ya Allah. Mendoakan dengan doa-doa kebaikan. Wadhaka min akhlaqis siddiqin, itu akhlaknya siddiqin. As-siddiq itu orang yang di dalam hatinya ada kepatuhan, kepasrahan, keyakinan di dalam kepada kebenaran. As-siddiq, Abu Bakar As-Siddiq,
membenarkan semua yang datang dari Allah dan dari Rasulullah. Jadi jadi orang yang pangkat tinggi, jadi keimanan maksudnya sedikit orang yang tingkat tinggi imannya. As-siddiqin orang yang tingkat tinggi keimanannya. Bagaimana tidak dikatakan tingkat tinggi, wong diganggu kok membalas dengan kebaikan? Itu tidak akan bisa melakukan yang demikian itu kecuali orang itu punya keyakinan yang tinggi bahwasanya Allah yang akan membalasnya dengan kebaikan. Umumnya adalah kalau kita diganggu yang balas, pukul-pukul. Paling tidak doain jelek dah biar dia nyungsep. Nah ini kotor hati. Tapi ini dijahatin malah ngasih kebaikan. Mendoakan dengan doa yang baik. Itu tidak akan mungkin dilakukan kecuali orang yang di dalam hatinya ada keimanan yang hebat, yang kuat. Wa'udda. Kemudian anggap. Setelah itu ajib mendoakan dengan doa yang baik, memaafkan. Dan ini adalah orang-orang bertakwa yang tempatnya surga. Disebutkan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang itu kalau diganggu, ada orang berbuat salah kepadanya, itu tanda orang bertakwa itu enggak serta-merta membalas. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah yang ada di dalam dada dan hatinya, menahan amarah. Tidak ada amarah, bukan tidak ada amarah. Manusia normal kok diganggu, dipukul, diambil haknya, dia ada marah. Cuman wal kadhiminal ghaidha, diredam amarah yang ada di dalam dadanya. Setelah diredam dia tidak cukup sampai di situ, sebab diredam itu bisa meletus esok hari. Aku tahan, aku tidak boleh marah. Kemudian setelah itu wal afina anin nasi, memaafkan. Aku maafkan. Setelah memaafkan, ketahuilah bahwasanya itu akan hilang. Akan tapi kadang masih ada sisa-sisanya, dan sisa-sisa ini bisa berkembang lagi. Setelah wal afina anin nasi, memaafkan kepada seseorang, wallahu yuhibbul muhsinin, malah berbuat baik kepada yang berbuat jahat kepadanya. Sudah dijahatin, banget. Sabar, aku harus sabar kepadanya. Pertama. Yang kedua, aku harus memaafkannya. Yang kedua, aku harus memberikan hadiah kepadanya. Orang diperlakukan dengan jelek malah membalas dengan kebaikan. Inilah pangkat tinggi yang tempatnya surga tadi disebutkan dalam Al-Quran. Koreksi dirimu sendiri sebagai para santri. Kok gampang ngedendam sih sama orang? Indah kalau kita mendoakan sudah. Urusan kita dengan Allah langsung. Doakan ada orang berbuat jahat, ada hatinya busuk. Bahkan kadang tidak diperlakukan dengan salah pun kadang sudah mendoakan jelek. Memang lesannya lesan kotor. Tetapi orang istimewa, orang mulia, siddiqin adalah di saat diganggu ternyata justru dia mendoakan, karena ingat itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Nah ini, ayo kita belajar. Selagi kita masih ada di dunia, kita akan menemukan adza ini. Mustahil tidak? Kecil atau besar? Karena kita hidup di dunia dengan manusia yang semuanya punya hawa nafsu. Semuanya punya hawa nafsu. Sehingga saling mengganggu itu ada. Akan tapi ingat, jangan menjadi orang yang mengganggu. Kalau kita diganggu, ketahuilah. Kita modalnya dengan kesabaran. Jangan membalas dengan kejahatan. Justru balas dengan kebaikan. Kemudian untuk meredam, menyejukkan hati kita sendiri, bagaimana? Berat banget sih. Kurang ajar dia. Saya sih bisa doain, tapi kadang-kadang setelah doain juga masih marah. Ya Allah berikan dia rezeki yang banyak. Cuman kadang-kadang, ya Allah berikan kepadanya segala kebaikan. Kadang-kadang hati saya masih berat. Perlu diobati lagi terus, dilatih untuk menggapai kemuliaan. Maka wa'udda, ini adalah obatnya, dikasih lagi, diolesi lagi. Setelah dioperasi besar tadi diolesi. Wa'udda, anggap. I'radul khalqi anka, berpalingnya orang darimu, mencacinya mereka kepadamu, mengolok dirimu, mencacimu, merendahkanmu. Anggap ejekan mereka dan berpalingnya mereka darimu, ketidakpedulian mereka terhadapmu, gangguan mereka kepadamu, anggap itu adalah nikmatan.
Bagaimana bisa dianggap sebagai nikmat? Kok susah banget belajar ngatur hati? Wong dia ganggu kok nikmat. Nikmat tuh kasih fulus. Kalau saya dikasih fulus itu nikmat. Dia ganggu saya, kenapa kok disebut sebagai nikmat? Nah ini perlu belajar. Anggap itu adalah nikmatan alaika, nikmat yang Allah karuniakan kepadamu min rabbika, dari Tuhanmu. Fa innahum, kenapa? Sesungguhnya mereka itu, ketahuilah. Kenapa itu kok dianggap nikmat? Fa innahum, karena sesungguhnya mereka. Lau akbalu alaika, kalau seandainya manusia semuanya berbondong-bondong kepadamu, rubbama, barangkali mereka saghaluka, menyibukkanmu, an ta'atihi, dari taat kepada Allah. Kalau seandainya mereka semuanya menyanjungmu, baik kepadamu, mungkin menjadikan kamu tidak belajar. Mungkin menjadikan kamu tidak dekat kepada Allah karena kamu sibuk dengan mereka. Akan tapi Allah jadikan sebagian dari mereka memusuhimu agar kamu semakin konsentrasi dengan Allah. Begitu sebaliknya. Fa inibtulita, kalau kau diuji. Jadi ujian juga ini. Apa itu? Bi kebalihim, ternyata orang berbondong-bondong kepadamu. Wah, mengidolakanmu, menyanjungmu, senang kepadamu. Ini ujian juga di saat mereka mengganggumu. Ujian di saat mereka menyanjungmu. Ujian, mengganggu dan menyanjung, sama-sama ujian. Berat semuanya. Fa inibtulita, dan jika engkau diuji oleh Allah bi kebalihim, dengan orang-orang berbondong-bondong menghadap kepadamu, wa ta'dhimihim, dan pengagungan mereka terhadapmu, mereka menyanjungmu dan memuliakanmu, wa thanaihim, menyanjung-manjung kepada mereka kepadamu, wa taraddudihim alaika, dan mereka mondar-mandir bertanya kepadamu, Masya Allah, ziarah kepadamu, seorang kiai alim, Masya Allah, dikagumi oleh orang, banyak yang datang, banyak yang ngefan, banyak yang menyanjung, wa diidolakan. Zaman sekarang mungkin bahasanya lagi viral gitu loh, Ustadz viral. Kamu jadi seorang tokoh yang viral, dikagumi orang sana sini, disanjung-sanjung, hati-hati. Fakhdar min fitnatihim, awas, hati-hati dari fitnah mereka itu. Itu ujian berat. Sadari kalau itu ujian, jangan sampai terlena dengan sanjungan, pujian. Fakhdar, awas-awas, min fitnatihim, dari fitnah mereka itu. Fitnah itu ujian bagimu. Waskurillah, dan bersyukurlah kepada Allah, alladzi satara masawika anhum, yang telah menutup kekuranganmu dari mereka. Sesungguhnya semua dari kita akan ada kekurangan. Lalu mereka kenapa kok menyanjung, memuliakan, pada husnudzon kepadamu? Karena apa? Karena jamilu sitrih, jamilu sitrillah, karena indahnya penutup dari Allah. Jadi ketahuilah bahwa jika ada orang menyanjungmu, orang memuliakanmu, orang menganggapmu istimewa, itu karena apa? Karena Allah Maha Kasih kepadamu telah menutup kekuranganmu. Kalau seandainya kekurangan kita dibongkar, maka kita tidak akan saling berhadap-hadapan. Semuanya saling benci dan saling tidak suka. Tapi puji syukur kepada Allah dengan jamilu sitrih, yang maha indah penutupnya. Sehingga Allah menutup kekurangan kita, sehingga kita bisa normal dalam berinteraksi, sehingga kita bisa berhusnudzon. Maka ketahuilah, jika ada orang berbondong-bondong kepada kita, ini kalau kita sebagai ustadz, maka itu bukan karena kebaikan kita, akan tapi itu karena penutup Allah yang luar biasa, sehingga akan sombong nanti. Kemudian setelah itu, jika engkau dikagumi orang, dihormati orang, dimuliakan orang, Masya Allah, masyhur di kotanya, di kampungnya, terkenal, viral. In khasyita ala nafsika, jika engkau khawatir terhadap dirimu, minat tasannu'i, dari berpura-pura, wa tazayyuni, action lahum, untuk mereka. Ini kadang-kadang gara-gara sudah dikagumi, sudah mulai action, mulai tambah-tambah, jadi sehingga asli lagi, sudah mulai menampakkan gayanya menjadi seorang yang waduh, menjadi biasa, padahal selama ini biasa-biasa saja. Cuman karena dia merasa dikagumi, maka dia harus memoles lagi biar lebih dikagumi lagi. Jadi semuanya, tingkah lakunya, perilakunya yang katanya baik, mulia, indah, itu ternyata action itu. Tazayyun, tasannu. Hati-hati. Jika dirimu ternyata di saat dikagumi oleh mereka, kemudian kamu khawatir masuk dalam wilayah berpura-pura,
wal istighali annillahi, lalu menjadikan kamu sibuk dengan mereka lalu jauh dari Allah, bimukhalatatihim, karena kalian bergabung dengan mereka. Jika ternyata datang perginya mereka kepadamu mengganggu urusanmu kepada Allah, fa'tazilhum, jauhi mereka. Allah, nah ini, jauhi mereka. Kalau ternyata hatimu khawatir rusak, maka lebih baik jauhi mereka. Jangan senang dikerumunin oleh orang. Dan Imam Haddad ini mencontohkan dalam diri beliau sendiri. Tapi subhanallah, beliau harus masyhur di langit. Ini kitabnya dibaca sampai hari ini. Bagaimana kisah Imam Haddad? Bukan orang yang, beliau adalah orang yang buta, umur 5 tahun buta. Karena penyakit cacar atau apa gitu, buta akhirnya. Diganti Allah dengan mata hati. Beliau tidak melihat. Sejarah beliau adalah sejarah yang luar biasa, indah hidup beliau itu dengan Allah, Kemasyhuran beliau adalah saat ini dirasa. Beliau tidak akan jadi fitnah untuk beliau karena beliau sudah menghadap kepada Allah. Pahalanya terus mengalir. Yang repot adalah masyhur di saat hidup itu godaan besar. Karena begini, itu seperti panah yang akan meruntuhkan. Jadi kadang orang yang diberi kemasyhuran dengan ilmunya, seorang alim anggap saja, orang yang masyhur dengan ilmunya lalu menjadi diidolakan oleh banyak orang, sesungguhnya itu adalah tadi fitnah yang akan menghancurkan dirinya kalau tidak waspada. Kadang dirinya itu bisa selamat, yang kena istrinya. Kadang istrinya selamat, yang kena anaknya. Allah. Kadang anaknya selamat, muridnya. Jadi muridnya akhirnya menjadi mudah merendahkan orang lain karena merasa dia adalah muridnya, orang yang masyhur, orang yang paling alim, orang yang terkenal. Fitnah. Kemasyhuran itu fitnah betul, makanya hati-hati. Jangan sampai ngejar kemasyhuran, mengejar ketenaran. Para kekasih-kekasih Allah yang sudah terlanjur masyhur itu pada kebingungan. Bahkan beliau berkata, kalau seandainya dakwahku itu bisa aku lakukan hanya cukup aku di kamarku yang sempit, maka aku akan lakukan. Akan tetapi tidak akan nyampe beritaku ke sana kemari, kecuali aku keluar, maka aku harus keluar. Jadi keluar tuh kepaksa mereka. Kalau bukan karena tugas nggak akan keluar. Mereka lebih senang bersembunyi di kamarnya, di musolanya, di tempat ibadahnya. Karena manusia ini pengganggu. Kalau kita tidak bermanfaat untuk mereka, kita tidak memberikan kebaikan, maka kita akan kebawa kepada kejelekan. Maka fa'tazilhum, maka uzlahlah, jauhi mereka. Wa ahlik babaka anhum, tutup pintumu dari mereka. Jangan terima tamu. Allah. Sebab tamunya semuanya menyanjungnya. Tamunya menyanjungnya. Itu kisah Imam Haddad waktu itu. Bagaimana jika kisah kemasyhuran hari ini? Mungkin ada seorang masyhur, banyak tamu, banyak ini pengagum, banyak ini. Ini nasihat untuk para penuntut ilmu. Suatu ketika kamu akan mendapatkan ujian semacam ini. Mungkin karena kamu punya ilmu, kemudian perilakumu baik, luas dan sebagainya, sehingga banyak orang mencintaimu, menyenangimu. Maka ketahuilah adalah fitnah, hati-hati, jangan sampai menjadikan dirimu itu menjadi tidak baik, tidak benar gara-gara sanjungan. Kalau memang kamu khawatir akan rusak dengan sanjungan dari mereka, maka fa'tazilhum, jauhi mereka. Wahlik babak anhum, dan pintu rumahmu dari mereka. Wa illa, kalau kamu tidak bisa untuk bersembunyi di kamarmu yang sembunyi itu, yang tertutup itu, kalau nggak bisa menutup pintumu, wa illa farikil mawdhi'il ladzi urifta bihi, maka tinggalkan tempat di mana kamu masyhur, tinggalkan tempat kemasyhuranmu itu menuju tempat yang kau tidak dikenal. Ini adalah ujian. Maksudnya kalau memang kebersamaanmu dengan mereka itu menjadikan dirimu khawatir, terjerumus atau terbawa dalam ketidakbaikan mereka, maka jauhi mereka. Pergi ke tempat yang tidak ada menyanjungmu. Pergi gunung sana, ke bukit sana. Nggak ada orang menyanjung. Ila maudhi'in la tu'rafu fihi, pergilah ke tempat yang tidak ada yang mengenalmu. Ini ujian. Wa kun, dan menjadilah engkau orang yang muthiran, mengutamakan lil khumul, sembunyi, tidak terkenal. Khumul telahnya kemasyhuran. Jadilah engkau, maksudnya ujian, kalau ternyata di dalam hatimu lebih senang kalau seandainya kamu tidak terkenal, maka itulah ketulusan.
Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, aku lebih senang jika omonganku itu tidak dinisbatkan kepadaku. Kalau beliau punya perkataan tidak dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Tapi orang kan pada jujur, gak mungkin dong ini omongannya Imam Syafi'i, harus aku katakan ini omongan Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i berusaha untuk ikhlas. Wa kun muthiran lil khumuli, jadilah engkau orang yang lebih senang dengan tersembunyi. Faran minasyuhrati, lari daripada kemasyhuran. Jangan senang dengan kemasyhuran. Cuman kadang orang diuji dengan kemasyhuran. Tapi ingat, jangan kau nikmati kemasyhuran itu, akan tapi jadikan itu adalah cambuk pada untuk kita agar kita waspada dan hati-hati. Hati-hati kemasyhuran. Faran, hendaknya lari dari kemasyhuran, wadzuhuri, dan tampak di hadapan manusia. Fa inna fihil fitnatu wal mihnatu, sebab masyhuran itu adalah fitnah dan ujian. Qala ba'du salaf, sebagian para salaf bercerita, wallahi demi Allah, ma sadaqallaha 'abdun illa ahabba ay la yush'ar bi makani. Dikatakan oleh para orang-orang soleh, para kekasih Allah, tidak ada seorang hamba yang serius dengan Allah kecuali akan senang dia kalau tidak disebut-sebut, tidak masyhur. Jadi orang yang hatinya itu sudah dengan Allah, maka dia tidak senang kalau disebut-sebut di depan manusia. Maknanya ini apa? Bukan berarti orang itu nggak boleh masyhur. Masyhurnya Imam Ghazali bukan dicari. Imam Ghazali tidak mencari kemasyhuran. Imam Haddad nggak mencari kemasyhuran. Maksudnya apa? Ya kita itu jangan cari kemasyhuran. Makanya yang main di media, apakah itu televisi, YouTube dan sebagainya, itu harus waspada. Kadang membuat judul itu hanya pengen masyhur, judul video. Maka tim kita larang, jangan membuat judul yang bikin orang kecewa. Bikin judul yang biasa. Ya iya, judul yang masuk dan mengena. Tapi jangan judulnya itu bikin orang terpesona dengan judul, setelah masuk nanti kecewa. Ini bohong. Jadi kalau orang sudah benar kepada Allah itu adalah di saat masyhur itu adalah bukan senang. Mereka banyak beristighfar pada ketakutan. Khawatir kena fitnah dengan itu semuanya. Masuk fitnah. Tapi begitu sebaliknya, ada orang yang memang harapannya adalah kemasyhuran, ketenaran. Cuman nasib masyhur itu nasib masing-masing, akan tapi ukuran kemuliaan seseorang bukan di saat dia masyhur. Kami masyhurin bibarakatil mastur. Alangkah banyaknya orang masyhur itu sukses dalam dakwahnya, itu berkat orang mastur, orang yang tersembunyi. Yang jelas yang bakal rusak, yang biasanya itu hatinya sombong, dia merasa orang paling hebat, masyhur di sana sini. Setiap setiap kemana-mana orang menyapa, wah, ya Ustaz, ya Syekh, semuanya menyanjung. Ya Masya Allah. Sambil berjalan, diam-diam dia ngomong, siapa dulu nih? Ini adalah fitnah. Dalam bab kitab lain, dakwah utama dan sebagainya, Imam Haddad menjelaskan demikian ini. Sehingga nanti yang digemari oleh orang semacam ini, santri semacam ini, atau ustadz semacam ini adalah kemasyhuran. Sehingga kalau hadir majelis itu langsung lihat berapa jamaah yang hadir. Pakai mobil atau pakai motor, pakai sepeda atau jalan. Wah, ini pakai mobil. Mobilnya mobil apa aja? Wah, di mana? Gede-gedean jamaah. Wah, akhirnya ada, ini adalah majelis terbesar, ini majelis terlama. Semuanya bangga, sombong-sombongan. Karena pengen masyhur. Apa sih modal masyhurnya? Ini majelis terbesar. Oke, ada lagi tidak besar, tapi terlama. Ini biarpun jamaahnya kecil, tapi majelis terlama, ada ternya. Terus, karena dia ngiri sama yang besar tadi. Yang besar sombong juga. Mana ada majelis seperti majelis kita? Waduh, sombong. Terbesar, terlama. Ada lagi nanti apa? Ini majelis sudah didatangi oleh orang-orang banyak, orang-orang alim. Yang itu belum siapa yang datang ke majelisnya dia itu. Biarpun majelis yang banyak yang datang jamaahnya, tapi kurang berkah. Kenapa? Belum pernah didatangi fulan-fulan. Kalau majelis kita biarpun kecil, tapi telah didatangi Syekh fulan, Habib fulan, Kiai fulan. Sombong lagi. Sombong lagi. Hati-hati, kemasyhuran itu dicari kadang-kadang. Yang mencari adalah iblis, syaitan.
Wa qala al-akhar, wa qala akhar, yang lain berkata, para salafuna, para ulama, para wali ada yang berkata, ma a'rifu rajulan ahabba ay ya'rifahu an-nasu illa dhahaba dinuhu waftadah. Kata para arifin, para kekasih Allah, aku tidak melihat seseorang yang senang untuk dikenal orang. Aku tidak, subhanallah, ini perlu dipegangi dengan benar. Aku tidak melihat seseorang yang senang kemasyhuran kecuali telah hilang agamanya dan ujungnya dia akan terendahkan. Semoga kemasyhuran yang menimpa sebagian dari ulama kita ini tidak menjadi fitnah, tetap terjaga. Wah, ini repot kemasyhuran. Nah, yang cinta kemasyhuran ini adalah muncul penyakit di dalamnya macam-macam tadi. Sombong ada, dengki ada, sehingga ada orang lain masyhur ngedumel dia. Wah, karena sudah ada dengki di dalam hatinya. Ini penyakit dalam dunia dakwah nih, dalam dunia ilmu itu, hati-hati. La hasada ka hasadil ulama. Tidak ada hasud yang lebih serem lebih dari hasudnya para ulama. Hati-hati para santri. Maka yang sering kami sampaikan, ada dua kendala di dalam berjuang di jalan Allah. Yang pertama adalah hasud. Awas, jangan menghasut, jangan menghasut rugi. Mestinya kan dalam dakwah itu kan begini, dakwah itu adalah tugas dari Allah. Misalnya kalau kita mendapatkan tugas untuk membawa barang 20 kilo di atas kepala kita, 20 kilo adalah berat. Ya, dakwah ini adalah beban di atas pundak kita yang harus kita selesaikan. 20 kilo di atas pundak kita, berat. Akhirnya ada orang datang, tiba-tiba berkata, bagi yuk dengan saya menjadi 20, 10, 10. Ringan kan? Mestinya senang. Dakwah cuma gitu. Umat di kampung ini adalah 1000 orang. Akan aku urusin. Berat 1000 orang. Ada orang datang ngambil separuh. Mestinya senang. Tapi enggak. Ini Ustadz ngedebel. Ngapain? Ini bukan wilayah ente. Ngapain kamu ke sini? Dulu kok wilayah-wilayah itu pasti duit yang cari. Kamu selagi menjadi santri mungkin tidak terasa yang demikian itu. Akan tapi lihat, gesekan-gesekan di saat kalian sudah jadi ustadz nanti, awas, hati-hati. Makanya sekarang boleh dibekali, jangan ada hasud. Kalau ada orang lebih maju darimu, bersyukurlah. Itu dalam dakwah. Orang lebih masyhur darimu, bersyukurlah. Semoga bermanfaat. Itu. Jangan ada dengki. Dengki itu masalah. Kalau sudah dengki menguasai hati, tidak pandang siapa yang didengki. Tidak pandang siapa yang didengki. Kadang adiknya sendiri, nggak senang adiknya sukses, nggak senang abangnya sukses. Menjijikkan. Menjijikkan kalau sudah ada dengki dalam hati. Dan kadang kalau sudah orang dikuasai dengki itu unik. Lupa dengan semuanya. Sehingga seolah-olah tidak punya agama sudah. Lupa dengan perilakunya. Dikit-dikit gunjing ustadz sebelahnya itu. Di saat marah dengan ustadznya. Padahal tidak ada alasan, tidak ada apa-apa. Ustadznya juga tidak nyinggung perasaannya. Dia ustadz, tapi marah. Apa nih? Ada apa itu? Ada majelis. Siapa itu? Ya Allah, astagfirullah. Tahu enggak ini? Wah, ngomongin terus, ngunjing terus. Naudzubillah. Maka anak-anakku semuanya, para santri, mondok dimanapun kalian, hati-hati dengan sifat dengki. Yang ada hubungannya dengan ini tadi. Sombong. Pengen menjadi ustadz yang ter. Yang suka senang dengan itu adalah iblis. Waktu dia tegur malah mengatakan, ana khairun, aku terbaik dibanding Adam. Aku paling bagus. Ana khairun minhu. Baik, ini saja anak-anakku semuanya, para santri ya. Jika ada orang mengganggumu, tolong diamalkan. Jangan membalas, akan tapi bersabarlah. Kemudian maafkanlah dan doakanlah. Jangan sekali-kali mendoakan dengan doa kejelekan. Ini adalah harus kau latih mulai dari saat ini menjadi santri. Agar latih dalam hatimu untuk selalu mendoakan dengan doa kebaikan. Di saat kamu menjadi ustadz, kamu aman. Mungkin di saat kamu sudah menjadi ustadz ada gangguan, cuman karena hatimu sudah terlatih dari kecil, maka di saat diganggu oleh seseorang yang ada pada dirimu adalah panjatan doa. Ya Allah, itu temanku, itu adalah tetanggaku, itu adalah ustadz baru, menyakitiku ya Allah, maka kami mohon berikan petunjuk dan hidayahmu ya Allah, ampuni dia ya Allah. Terus bahkan kalau melihat ada pesantren, akan lebih senang, ya Allah, puji syukur kepadamu telah kau mudahkan pesantren itu. Enggak hasud, enggak ngedengki. Inilah anak-anakku semuanya. Yang pertama ada, di saat kamu diuji, diganggu oleh seseorang, sabar, memaafkan, dan berikan kebaikan kepada beliau. Dengan doa atau yang lainnya. Begitu sebaliknya, di saat orang menyanjungmu, hati-hati. Itu bisa saja fitnah yang menjerumuskanmu.
menyanjungmu, jangan sampai engkau senang dengan kemasyhuran. Kemasyhuran, subhanallah. Ulama-ulama tersembunyi itu yang mencetak ulama-ulama besar. Keluar dari pondok-pondok yang tidak terkenal kiainya. Tapi ulama-ulama keluar dari tempat tersebut karena petulusnya. Kiainya dengan Allah, kiainya dengan Allah, kiainya dengan Allah, siang malam dengan Allah. Dan semoga kalau ada ulama-ulama yang masyhur saat ini, kan sekarang banyak media. Kalau ada ulama-ulama viral, semoga Allah jaga. Jangan sampai keviralannya itu menjadikan mereka terjerumus dan tertipu lalu masuk wilayah kesombongan. Semoga Allah mengampuni semuanya. Dan semoga Allah menjadikan kita ulama-ulama Rasulullah SAW yang tulus dan ikhlas. Saling mencintai, dijauh dari dengki dan dendam, jauhkan dari kesombongan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah kemasyhuran. Jika harus masyhur, semoga kemasyhuran tidak merusak kita semuanya. Dan semoga Allah menjauhkan dari siapapun yang mengganggu kita. Dan semoga siapapun yang telah mengganggu kita, Allah beri segala kebaikan, Allah maafkan. Panjang umur semuanya. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita. Allah menjaga keluarga kita. Dan para santri semuanya insya Allah sukses dunia akhirat. Dan para wali santri dimudahkan dalam mencari rezeki. Para kiai-kiainya dimudahkan dalam urusan dunia akhiratnya. Dan semoga para santri yang menyaksikan acara ini adalah benar-benar hamba yang dipilih oleh Allah untuk selamat dunia akhirat. Mulia di dunia dan di akhirat. Dan bermanfaat untuk hamba-hamba Allah, untuk diri dan hamba-hamba Allah. Panjang umur semuanya, sehat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.